Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang membahas definisi nilai mutlak. Ya, sebelumnya kita sudah membicarakan bahwasanya nilai mutlak itu adalah jarak sesuatu ke nilai nol ya pada garis bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi itu tentang teorema-teorema pada nilai mutlak ini. Sebelumnya kita akan review sedikit ya tentang definisi yang kemarin itu. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari. Kita ingat kembali bahwasanya kemarin itu secara definisi kita mengatakan bahwasanya mutlak X ya itu tuh hasilnya ada dua ya, yaitu hasilnya adalah X ya jika X itu besar sama 0, kemudian hasilnya negatif X jika atau bila ya X-nya kecil dari 0. Nah, itu yang kemarin itu ya. Nah, sedangkan mungkin ada persoalan ya, kalau soal seperti ini. Bagaimana definisi jika, soal nomor 1 ya, definisi dari mutlak X kurang 2. Gimana itu secara definisi? Artinya itu tuh hasilnya akan ada dua juga. Yaitu hasilnya adalah X kurang 2 dan hasilnya adalah negatif dari X kurang 2. Itu hasilnya X kurang 2 atau negatif X kurang 2. Jadi hasilnya ada positif dan ada juga hasilnya negatif gitu ya. Nah, ini hasilnya positif jika X kurang 2 itu besar sama 0. Ya. Atau nilainya X kurang 2 yaitu jika X besar sama 2. Ya, X besar sama 2. Ini kan nilai ruas atau sama-sama kita tambah dengan 2 itu menjadi besar sama 2 ya, seperti ini. Jadi nilai mutlak X kurang 2 itu tetap X kurang 2 ya, tetap X kurang 2, tapi jika ini sebagai syarat. Ini sebagai syarat. Nah, nanti dalam kita mengerjakan soal, misalnya kalau ditanya himpunan penyelesaian ya, harus sesuai dengan syarat ini. Nah, kemudian jadi hal ini harus kita perhatikan ya. Syarat ini harus kita perhatikan. Kemudian mutlak dari X kurang 2 itu hasilnya adalah negatif dari X kurang 2 itu. Ya, itu jika apa? Nah, itu jika X kurang 2 itu kecil dari 0. Atau dengan kata lain, ya, yang ini, nah, ini jadi apa dia? Jadi negatif X tambah 2. Ya, negatif X tambah 2. Itu jika apa? Jika X kecil dari 2. Nah, oke. Itu dia. Jadi, ini kan pindah juga ke sini nih, atau sama-sama ditambah 2. Jadi, jika X kecil dari 2. Jadi, mutlak X kurang 2 itu hasilnya ini, jika syaratnya ini. Nah, dan syaratnya ini, gitu ya. Gitu. Nah, untuk soal kedua, misalnya kita kerjakan lagi. Misalnya soal nomor 2 ya.
Nah, ini definisi ya. Karena kita nanti mengerjakan soal ini kita bisa memakai definisi, kita bisa memakai sifat-sifat yang lain atau teorema-teorema yang lain. Untuk soalnya yang kompleksitas ya, kita tidak bisa menggunakan teorema-teorema itu, karena teorema itu sangat sederhana sekali. Nah, jadi mau tak mau kita harus menggunakan definisi. Untuk soalnya yang banyak mutlak-mutlaknya gitu ya, yang kompleks. Misalnya sini, mutlak 3x tambah 6. Nah, itu hasilnya juga ada 2. Sama dengan definisi ini, yaitu hasilnya adalah positif dari 3x tambah 6 atau negatif dari 3x kurang 6. Nah, itu ya. Kapan hasilnya 3x kurang tambah 6 nih? Yaitu jika 3x, jika ini ya, jika dalam kurung ya, jika 3x tambah 6 besar sama 0. Kapan hasilnya negatif dari 3x kurang 6? Itu yaitu jika yang ini ya, bukan yang ini, jika yang 3x tambah 6 nih, jika 3x tambah 6 nih kecil dari 0. Nah, dengan kata lain ya, dengan kata lain, nah, atau ini, ya mutlak 3x tambah 6 ini, hasilnya yaitu 3x tambah 6 juga ya, tambah 6 juga, jika, apa nih? Ini kan bisa juga 3x besar sama negatif 6. Atau x besar sama berapa? Negatif 2. Yaitu jika x besar sama negatif 2. Atau kalau yang hasil yang keduanya, secara definisi yang kedua, hasilnya seperti ini. Ini kan kita kalikan ke dalam nih. Jadi, hasilnya negatif 3x ditambah. Oh, ini salah ya. Kok itu pula. Maaf ya. Ini tambah ya. Jadi, tambah. Hasilnya. Nih, oke. Jadi, atau ini kalau kita kalikan ke dalam, jadi negatif 3x dikurang 6 itu berlaku nilainya jika apa? Langsung saja nih, kalau ini x besar sama negatif 2, berarti ini x kecil dari negatif 2 ya. Atau seperti ini. Ini 3x kecil dari negatif 6 ya. X kecil dari negatif 2. Gitu ya. Jadi, secara definisi, ya, nah, kita mengerjakan soal, mutlak 3x tambah 6 ini hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Jika syaratnya ini. Atau mutlak mutlak dari 3x tambah 6 nih, hasilnya ini. Hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Jika syaratnya ini. Nah, gitu ya. Jadi dua hasilnya gitu. Oke. Nah, jadi jangan sampai keliru. Mungkin kita kerjakan soal nomor 3 misalnya ya. Kalau seperti ini dia. Negatif setengah x tambah 5. Itu definisinya, secara definisi dia hasilnya adalah apa? Positif dari setengah x. Maksudnya gini ya. Positif dari negatif setengah x tambah 5. Atau hasilnya negatif dari negatif setengah x tambah 5. Itu ya. Jadi hasilnya 2. Kapan hasilnya negatif setengah x tambah 5? Yang ini. Hasilnya gitu. Itu jika negatif setengah x tambah 5 besar sama 0. Atau jika apa? Negatif setengah x besar sama negatif 5. Ya, kita pindah ruas nih. Atau kecil sama apa? Ya, ini kalau kita
sama-sama kita kedua ruas sama-sama kita kali dengan negatif 2, ini jadi positif X, ini jadi kecil sama, ini jadi 10. Nah, ya. Jadi kesimpulannya yaitu negatif setengah X nilainya tambah 5 itu jika X-nya kecil sama 10. Nah, jadi gitu. Jadi ini hasilnya adalah ini jika ini. Gitu ya. Atau kita bisa pakai ini. Ini yang kita pakai, yaitu hasilnya negatif kali negatif ini kan jadi setengah ya, positif ya, setengah X atau setengah X dikurang 5, kan kita kalikan ke dalam itu ya. Kita kalikan ini ke dalam ya, jadi negatif 5. Itu jika apa? Jika kebalikan dari ini. Oh maaf ya, kok jika X-nya kecil dari 0? 10 ya, 10 ya. Jika X-nya kecil sama 10. Karena ini kan kita sudah dapat kecil sama 10. Nah, hasilnya ini, negatif dari ini kita kalikan ke dalam, yaitu setengah X dikurang 5. Ya, jika apa? Jika, kalau ini X kecil sama 10, ini kita lihat dulu. Nah, X kecil sama 10, maka ini jika apa? Yaitu jika X besar dari 10. Nah, itu dia. Jadi kita harus hati-hati menentukan syarat ya. Yang jadi syarat itu adalah yang dalam tanda mutlak ini, jangan yang hasilnya gitu ya. Hati-hati. Jadi ini sangat penting sekali walaupun sederhana gitu ya. Sangat penting sekali ya. Walaupun ini sangat sederhana, tapi ini sangat penting gitu ya. Oke. Kita lanjutkan pembahasannya kepada slide yang berikutnya. Nah, inilah materi kita pada pertemuan kali ini ya. Kita lanjutkan, yang tadi itu hanya mengulang sedikit ya definisi. Sekarang kita membahas teorema. Nah, untuk teorema ini mungkin kita bisa mengartikannya satu persatu ya. Teorema 1.9 nomor 1, untuk setiap bilangan real X berlaku seperti ini katanya. Berlaku apa? Yaitu mutlak X itu besar sama 0. Artinya apa? Secara bahasa Indonesia artinya setiap bilangan kalau kita cari nilai mutlaknya pasti dia besar sama 0. Artinya kalau nggak dia besar dari 0, nilai mutlaknya itu bisa jadi dia sama dengan 0 gitu. Atau yang B, mutlak X itu sama dengan mutlak dari negatif X gitu ya. Jadi bilangan bilangan positif kita cari mutlaknya hasilnya positif juga, bilangan negatif kita cari mutlaknya hasilnya positif juga gitu ya. Nah, ini kalau contohnya ini apa nih? Ya, mutlak 3 pasti besar sama 0 ya. Karena hasilnya apa? 3 gitu ya. Jadi mutlak 3 itu sama dengan 3. Dan 3 itu besar sama 0 gitu. Ya. Atau mutlak negatif 3 itu adalah 3. Ya, 3 itu kan besar sama 0. Jadi apapun yang di dalam tanda kurung, di dalam tanda kurung ini, maksudnya apapun yang kita mutlakkan, pasti dia hasilnya positif. Hasilnya besar sama 0. Pasti hasilnya besar sama 0 gitu ya. Jadi apapun yang ada dalam tanda mutlak ini, ya, pasti hasilnya besar sama 0. Nah, itu artinya. Nah, untuk yang nomor yang B coba kita kerjakan ya. Yang B ini contohnya apa? Contohnya ini, mutlak 3 berapa? 3 hasilnya. Mutlak negatif 3 berapa? 3 juga hasilnya. Berarti kan mutlak 3 sama dengan mutlak negatif 3. Ya, sama kan? Nah, itulah contohnya. Jadi, jadi bilangannya seperti ini. Nah, ini positif 3. Kalau negatifnya, hasilnya sama gitu ya. Nah, sekarang yang C lagi. Yang C. Coba kita cari yang C ini. Nah, apa maksudnya nih? Maksudnya, sebuah bilangan itu, misalkan sebuah bilangan itu adalah X, maka nilai bilangan itu berada di antara
negatif mutlaknya dan positif mutlaknya. Contohnya, bilangan 3. Bilangan 3 itu berada di antara kecil sama di sini mutlak 3 atau mutlak 3. Ya. Kalau ini kita selesaikan jadi apa nih? Negatif 3 kecil sama 3. Betul kan? 3 kecil sama 3. Jadi, bilangan 3 itu berada di antara negatif mutlak 3-nya dan positif mutlak 3. Nah, itu dia. Dan sedangkan yang sifat yang D, yang ini, gimana contohnya? Ini artinya apa nih? Mutlak X kita cari, kemudian kita kuadratkan, sama hasilnya dengan mutlak dari X kuadrat langsung. Jadi bilangan X kuadrat, kita cari mutlaknya, sama hasilnya dengan nilai mutlak X kita kuadratkan. Atau hasilnya langsung saja X kuadrat itu, gitu ya. Jadi ini sama-sama X kuadrat pasti positif ya, karena bilangan dikuadratkan pasti positif, gitu ya. Jadi contohnya gini, kita punya mutlak 3. Ya, kita punya mutlak 3 kuadrat. Kita punya mutlak 3 dikuadratkan. Kita punya mutlak 3 kuadrat. Dan kita punya 3 kuadrat. Ya, di sini kita memisalkan X-nya 3 ya. Ya, kita misalkan semuanya ini X-nya 3. Nah, mutlak 3 kuadrat itu sama dengan apa? Mutlak 3, 3. Kalau kemudian dikuadratkan kan, hasilnya berapa? 9. Nah, 3 kuadrat apa? 9. Jadi mutlak 9 berapa? 9 juga. 3 kuadrat apa? 9. Ya, berarti kan sama ini. Berarti mutlak 3 kita kuadratkan akan sama hasilnya dengan mutlak 3 kuadrat. Akan sama dengan 3 kuadrat itu langsung. Nah, nanti soal tidak akan ada seperti ini ya. Karena ini berupa teorema yang membantu kita mengerjakan soal yang kompleks gitu ya. Jadi bisa jadi soalnya akan campuran di antara A dengan C, B dengan C atau bagaimana gitu ya. Jadi ini akan kita manfaatkan. Bukan ini soalnya ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk setiap bilangan real X dan Y, jadi ada dua buah bilangan yaitu X dan Y, maka berlaku seperti ini. Ya, mutlak X itu akan sama dengan Y. Ya, jika ada dua buah bilangan, maka dua buah bilangan itu akan sama nilainya jika apa? Nah, nih, yang pertama ini ya. Ini sifatnya yang pertama ya. Ini artinya, jika ada dua buah bilangan, yaitu bilangannya X dan Y, akan sama nilai mutlaknya. Ya, akan sama nilai mutlaknya ini jika, dan hanya jika, nilai X itu sama dengan Y, atau nilai X itu sama dengan negatif Y. Atau sama juga dengan masing-masing dikuadratkan. Jadi ini berupa proses penyelesaian gitu ya. Sebagai contoh mungkin ya, mungkin ini kita agak susah ya. Jika ada dua buah bilangan misalnya di sini, mutlak X sama dengan mutlak 3 gitu ya. Maka ini kondisinya bisa jadi apa? X itu sama dengan positif 3 atau X itu sama dengan negatif 3. Ya, dimana ini yang jadi nilai Y-nya gitu ya. Nah, kalau kita memakai sifat yang ini gitu ya. Atau kalau kita pakai sifat yang ini, apa? Atau kita pakai, maka menjadi ini dia. Mutlak X sama dengan mutlak 3 itu menjadi apa? Bagaimana cara kita kerjakannya? Kita sama-sama kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Nah, jadi kedua ruas ini kita kuadratkan, maka ini akan jadi X kuadrat sama dengan 3 kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 9. Nah, sehingga kalau X kuadrat sama dengan 9, berarti X-nya apa? Kalau nggak X-nya positif 3, berarti X-nya negatif dari 3. Nah, benar kan? X-nya adalah positif 3 atau tidak, X-nya negatif 3. Gitu. Nah, contoh yang lain misalnya ya, contoh yang lain ya. Contoh yang lain, misalnya misalnya di sini, mutlak X kurang 1 sama dengan mutlak
negatif 2 maksudnya. Maka itu kalau secara rumus yang konsep yang ini, maka ini katanya, ya kan ini yang jadi X-nya nih. Maka ini kemungkinannya jadi apa dia? Nah, maka yang ini X kurang 1, ya. Dalam kurung ini ya. Ini kan dalam kurung ini. Nah, ini menjadi ini dia. Sama dengan positif negatif ini katanya. Ya. Berarti sama dengan positif atau negatif dari min 2. Atau X kurang 1 itu sama dengan positif dari negatif 2. Nah, atau ini X kurang 1 sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan berapa nih? Negatif 1. Ini yang pertamanya. Atau satu lagi, X kurang 1 sama dengan negatifnya kita ambil. Negatif dari negatif 2 ya. Karena kan ini dia. Apanya? Ini kesimpulannya. Kalau kita memakai ini. Ya. Jadi artinya ini sama dengan positif negatif dari ini. Ya. Nah, ada dua dia. Yang pertama adalah ini. Yang kedua ini nanti. Jadi ini. Jadi apa nih? Jadi ini X sama dengan X kurang 1 sama dengan 2. Berarti ini X sama dengan 3 ya. Nah, jadi ini dia. Ada 2. Nah, jadi ada 2 dia. Nah, gitu. Coba kita. Jadi kan nilainya ada 2 nih. Coba kita substitusi nilainya X min 1 sama dan 3. Coba ya. X kurang 1 berarti hasilnya jika X-nya sama dengan min 1, maka mutlak X kurang 1 sama dengan berapa tuh? Titik-titik mutlak min 2. X kurang 1 berarti min 1 dikurang 1 kan mutlak kan? Ini mutlak min 2 itu kan 2. Ini jadi mutlak min 2, 2. Sama kan? Nah, jadi kalau X-nya sama dengan 3 yang ini, berarti jadi apa? Mutlak X kurang 1 titik mutlak min 2 ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 3. Berarti mutlak dari 3 kurang 1 titik mutlak min 2. Mutlak dari 3 kurang 1 berapa? Mutlak 2. Titik mutlak min 2. Mutlak 2 dengan mutlak min 2 kan sama ya? Sama-sama hasilnya 2. Sesuai definisi tadi. Ya. Nah, ini dia. Mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Gitu ya. Jadi ini merupakan suatu cara ya. Gitu ya. Suatu cara yang mana kita bisa menyelesaikan soal itu ya. Dengan beberapa cara ya, apakah itu definisi atau apa begitu ya, ataukah teorema ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan mengubahnya jadi bentuk ini. Jadi ruas kiri kanannya positif negatif ya. Atau apa? Sama-sama kita kodratkan. Mungkin saya sudah menjelaskan seperti ini. Mutlak X sama dengan 3 gitu ya. Ya, sama dengan 3. Begini ya. Saya ulang lagi. Mutlak X sama dengan mutlak 3. Itu kan sama dengan mutlak X ya sama dengan 3. Nah, ini artinya kan bisa pakai sifat ini nih. Artinya apa? Artinya X itu sama dengan positif negatif 3. Atau X itu sama dengan 3 atau X itu sama dengan negatif 3. Makanya sifat ini dia positif negatif. Jadi yang sebelah kiri ini kita anggap nilainya positif negatif. Hilangkan mutlaknya. Atau kita bisa menggunakan metode pengkuadratan gitu ya. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan. Misalnya gini. Kita kuadratkan lah ini ya. Jadi cara lainnya mutlak X kurang 1 sama dengan mutlak negatif 2. Jadi sama-sama kita kuadratkan tuh jadi X kurang 1 dikuadratkan sama dengan min 2 dikuadratkan. Ini dikuadratkan jadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 4. Ini menjadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 2X
dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kan faktornya X tambah 1, X kurang 3 ya. Sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan min 1, dan atau X-nya sama dengan min 3. Nah, sama ya. Jadi itu arti definisi ini gitu ya. Dan mungkin untuk yang B-nya bagaimana? Yang B-nya artinya nih mutlak X dikurang Y akan sama dengan mutlak Y dikurang X. Artinya selisih buah bilangan, apakah itu A dikurang dengan B, B dikurang dengan A, itu sama nilai mutlaknya gitu ya. Jadi sama nilai mutlaknya gitu ya. Jadi 3 dikurang 2, kita cari nilai mutlaknya, sama juga nilai mutlaknya dengan 2 dikurang 3. Gitu. Nah, itu dia. Jadi ini artinya mutlak 3 dikurang 2 akan sama dengan mutlak 2 dikurang 3. Ini hasilnya mutlak 1, ini hasilnya mutlak min 1. Kan sama itu ya. Oke, itu untuk teorema 2. Nah, sampai di sini mungkin kita lihat-lihat dulu ya. Perhatikan baik-baik karena sifat ini sangat penting sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Teorema yang ketiga. Di sini dinyatakan bahwasanya jika A besar sama 0, maka ada dua kemungkinan. Ya, ini bukan ada dua kemungkinan ya. Jika A-nya besar sama 0, maka jika X-nya, mutlak X itu kecil sama dengan A, di mana A itu besar sama 0 ya. Jika mutlak X kecil sama A, dan A itu besar sama 0, maka mutlak F kecil sama A ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Yang seperti ini. Atau bentuk yang lainnya menjadi seperti ini. Jadi, mutlak X kecil sama A, di mana A-nya besar sama 0, maka kita uraikan menjadi ini. Di mana datang ini? Yaitu yang sifat yang A ya. Jadi, mutlak X kecil sama A, maka itu akan menjadi mutlak X kecil sama A, buat aja seperti ini dulu. Nah, ya. Jadi, ini kita hilangkan. Nah, kemudian, ini kita tambah juga kecil sama. Kalau ini kecil sama, maka ini kecil sama. Kalau ini kecil, maka ini kecil juga. Maka ini negatif A. Nah, ini dia. Contoh. Contoh ya. Contoh di sini, kita pakai warna lain. Mutlak X kecil sama 5, maka itu dapat kita ubah menjadi seperti ini. X kecil sama 5, ini kecil sama negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini. Nah, sedangkan untuk yang bentuk kedua, jadi dia mutlak X kecil sama A ini, bisa kita ubah menjadi bentuk ini, atau bentuk yang ini. Nah, bagaimana bentuk yang keduanya? Nih, bentuk yang keduanya. Mutlak X kecil sama A, kecil sama A, itu dapat kita ubah menjadi, ya, ubah menjadi apa? Ini, yaitu sama-sama kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Kita kuadratkan. Kenapa? Karena mutlak itu belum tentu yang di dalam mutlak itu positif. Hasilnya pasti positif. Karena nilai X ini belum tentu positif, belum tentu negatif, maka agar sama-sama dia positif, ya, maka kita kuadratkan kedua ruas, ya. Nah,
Kita kuadratkan, maka ini berubah jadi X kuadrat kecil sama A kuadrat. Nah, ini dia. Maka untuk sebagai contoh ya, coba kita kerjakan. Sebagai contohnya seperti ini. Mutlak X kecil sama 5, maka kita kuadratkan menjadi X kuadrat kecil sama 5 kuadrat. Atau X kuadrat kecil sama 25. Atau X kuadrat dikurang 25 kecil sama 0. Nah, kita cari pada garis bilangan pembuat nolnya dulu, pembuat sama dengan 0. Kita cari pembuat sama dengan 0, artinya ini kan kalau kita faktorkan ya, ini kan jadi X kurang 5 kali X tambah 5 ya. Ya kan? Kalau pembuat sama dengan 0-nya kan. Nah, kita faktorkan ya. Kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan X kuadrat kurang 25 ini faktornya. Kalau pembuat 0-nya, berarti kita buat garis bilangan. Bulat penuh karena dia kecil sama. Karena dia sama ya. Karena sama. Maka ini kan jadi X-nya sama dengan 5. Dan ini X-nya sama dengan negatif 5. Ini negatif 5. Dan ini 5. Ya. Oke. Nah, untuk daerahnya mana? Ini pasti positif, negatif, positif. Karena ini kecil, maka kita cari daerah yang negatifnya. Nah, inilah daerahnya. Nah, dari mana kita menentukan daerah positif negatif ini? Coba kita substitusi nilai di sini. Di sebelah kanan 5 nih, mungkin kita ambil 6. Kita masukkan 6 ini, substitusi ini. 6 kurang 5, 1. 6 tambah 5, 11. 1 dikali 11, besar kan? Besar dari 0, positif. Maka ini positif, negatif, positif gitu ya. Coba diuji masing-masingnya gitu. Atau kita pakai trik, ini positif X, ini positif X. Positif kali positif, maka dia positif. Berarti positif, negatif, positif itu. Tanpa kita menguji nilai-nilai gitu ya. Nah, itu untuk yang teorema 3A. Bagaimana kalau teorema 3B? Nah, teorema 3B itu seperti ini. Nah, mutlak X besar sama A. Kalau ini mutlak X kecil sama A. Jadi mutlak itu nilainya besar sama A kalau ini atau enggak kalau ini. Itu maksudnya. Dan kita juga bisa sama-sama mengkuadratkan kedua ruasnya gitu ya. Ini kita kuadratkan. Jadi boleh gitu ya. Sama dengan ini. Jadi X mutlak X besar sama A itu bisa kita ubah menjadi ini. Itu X besar sama A ya. X besar sama A atau X kecil sama negatif A. Nah, mungkin sebagai contoh ya. Kita buat ini sebagai contoh. Sebagai contoh. Hapus dulu ya. Oke, sebagai contoh kita gunakan ini. Ini sebagai contoh. Contohnya mutlak X ya. Mutlak X besar sama 5 tadi ya. Maka ini menjadi X besar sama 5 atau X kecil sama negatif 5 atau itu U ya, seperti ini lambangnya. Nah, maka inilah penyelesaiannya begitu ya. Oke. Nah, dari gabungan ini kita buat garis bilangan.
bulat penuh. Ini negatif 5, ini 5. Ya. Nah, coba kita buat. X besar sama 5. Ya. Di sini mintanya X besar sama 5. Berarti kalau besar sama 5, ke sini dia. Nah, kemudian X kecil sama 5. Nah, ini daerahnya ya, kalau kita mau buat garis bilangan. Tapi himpunan penyelesaiannya cuma ini aja gitu ya. Ini dan ini gitu ya, gabungan. Sekarang, bagaimana kalau kita membuatnya menggunakan definisi yang kedua, yaitu sama-sama dikuadratkan atau dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan ya. Nah, jadi kalau kita kuadratkan berarti contoh yang ini mutlak X besar sama 5, maka kalau kita kuadratkan jadi apa? X kuadrat besar sama 25. Berarti X kuadrat dikurang 25 besar sama 0. Berarti ini X kurang 5, X tambah 5 besar sama 0. Maka kalau secara garis bilangan kita buat di sini. Kita buat di sini ya. Misalnya sini. Ini negatif 5. Ini 5 ya. Karena ini kan X sama dengan 5. Pembuat nolnya. Ini X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5. Nah, kita uji ke bentuk pertidaksamaan ini. Substitusi. Uji daerahnya mana positif negatifnya. Maka ini pasti positif. Ini negatif. Ini positif. Karena yang ditanya besar sama, pasti itu positif ya. Positif. Maka daerahnya pasti yang ini. Dan yang ini. Gitu ya. Nah, sama dia gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya kepada sifat yang berikutnya. Ini ketaksamaan segitiga gitu ya. Jadi ini ketaksamaan segitiga. Ini contoh-contoh saja ya. Nah, namun yang sering kita pakai itu adalah ini. Ini yang sering kita pakai nomor 1 ini, nomor 2, dan nomor 3 ini. Nah, apalagi nomor 3 ini paling sering dipakai ini teoremanya. Kemudian ini nomor 4. Nah, ini mungkin kita pakai di dalam soal gitu ya. Tapi 1, 2, 3 tadi itu kadang sudah menjadi soal. Nah, ini yang kita sama segitiga ini, contohnya yang pada A ini, ya, mutlak jumlah, misalkan ada dua buah bilangan, yaitu X dan Y. Ketika dua buah bilangan itu kita jumlahkan dan kita cari nilai mutlaknya, maka jumlah dari dua bilangan itu, dan kita cari mutlak dari jumlah dua buah bilangan yaitu X dan Y akan kecil atau sama. Kecil sama dengan jumlah masing-masing bilangan itu. Jumlah mutlak masing-masing bilangan itu. Misalnya bilangannya adalah di sini kita pakai apa ya? Misalkan di sini ya. Kita pakainya X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya sama dengan 5. Ya. Maka untuk yang A nah, apakah benar ini? Mutlak X tambah Y, titik-titik, mutlak X tambah mutlak Y. Ya. Mutlak X tambah Y berarti negatif 3 ditambah dengan 5, titik dengan mutlak negatif 3 ditambah mutlak 5. Mutlak negatif 3, 3 tambah 5. Berarti hasilnya pasti 8. Yang ini hasilnya berapa? Yang ini hasilnya 2 ya. Mutlak 2 hasilnya 2. Tandanya kecil sama. Ini kecil sama. Benar kan kecil sama? Ya, benar. Sedangkan yang untuk yang B, kalau kita praktekkan, mutlak X kurang Y berarti mutlak X kurang Y kecil sama mutlak X tambah mutlak Y. Apakah benar gitu ya? Apakah benar katanya? Nah, jadi kita coba selesaikan.
Jadi mutlak negatif 3 ditambah 5, titik-titik ya, titik-titik. Nah, mutlak apa nih? Negatif 3 ditambah mutlak 5. Jadi, ini selisihnya ya. Oh, selisihnya ya. Ini selisih ya. Salah saya nih. Ini selisih. Nah, jadi ini kan penjumlahan, ini pengurangan. Jadi, cari selisihnya. Ini mutlak negatif 8. Kali ini 3 ditambah 5. Mutlak negatif 8, 8 ini berapa? 8 ya. Hasilnya juga kecil sama gitu. Dicoba contoh soal lain, pasti hasilnya benar juga gitu ya. Nah, itu dia. Nah, begitu seterusnya untuk contoh C dan D silakan dipraktekkan sendiri ya sebagai latihan-latihan apakah benar. Nah, untuk pembuktiannya silakan dijadikan sebagai tugas ya untuk pembuktiannya. Nah, terakhir untuk yang kelima ini. Untuk yang kelima ini, untuk setiap bilangan real X dan Y maka berlaku ini katanya. Apa artinya itu? Ini artinya perkalian dua buah bilangan, nilai mutlak dari perkalian dua buah bilangan real akan sama dengan perkalian nilai mutlak masing-masing bilangan itu. Contoh yang A, nah mutlak 3 kita kali dengan negatif 5, ya, itu sama dengan mutlak 3 kita kali dengan mutlak negatif 5. Apakah benar begitu? Ini hasilnya mutlak negatif 15. Yang hasilnya nanti 15. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 5. Ya, ini hasilnya 15. Sama kan? Nah, benar. Jadi, ini artinya dua buah bilangan real kita kalikan dan kita cari nilai mutlaknya, maka akan sama dengan kita pecah, kita uraikan mutlak bilangan X dikali dengan mutlak bilangan Y. Begitu juga kalau bilangannya ada Z juga. X, Y, Z berarti mutlak X dikali mutlak Y dan dikali mutlak Z. Begitu ya. Nah, jadi, kalau ada contoh soal yang lain seperti ini. Mutlak 3X ya sama dengan 8. Maka X-nya berapa katanya? Kita jawab. Ya. Jadi, perhatikan bahwa mutlak 3X ini sama dengan 8 itu sama dengan ya 3 mutlak X. Nah, kita uraikan dia. Bisa keluar dia. Sama dengan mutlak 3. Ya, ini kan kita uraikan jadi mutlak 3 kali mutlak X ya. Sama dengan 8. Jadi, ini kita uraikan. Ya, ini kita uraikan memakai sifat yang ini gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini mutlak 3 ya 3. Ini jadi mutlak X sama dengan 8. Ini artinya mutlak X sama dengan 8 per 3. Sesuai definisi, ini artinya apa ini? Berarti X-nya apa? Positif, negatif 8 per 3. Atau X-nya 8 per 3. Atau X-nya negatif 8 per 3. Sifat mana yang kita pakai itu? Kita lihat sifat yang ini. Nah, ini dia sifat yang dipakai. Ini kita erase. Kita hapus dulu. Nah, ini dia sifat yang dipakai. Nah, positif, negatifnya. Oke? Nah, itu dia. Sekarang, begitu juga bentuk pembagiannya. Jadi perkalian dengan pembagiannya sama gitu ya. Sama-sama kita uraikan menjadi mutlak X bagi mutlak Y. Jika kita diberikan persoalan seperti ini, mutlak dari X bagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Tapi dengan syarat Y-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, itu saja materi kita tentang teorema-teorema pada bilangan real ini. Nah, kita bisa menggunakan teorema-teorema ini, kita tidak perlu buktikan lagi, kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal ya. Apakah itu kita menentukan himpunan penyelesaiannya ya, ataukah digunakan ketika kita membuat grafik. Nah, jadi ada juga nanti grafik dari mutlak X besar dari 0. Nah, mana grafiknya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan
kelima teorema ini ya, teorema 1 2 3 4 5 ya. Teorema 1.9. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.